Karena ini pertama kalinya aku makan kembang tahu pakai kacang sama keju, ternyata kacang itu menambah tekstur di dalam mulut aku. Nah, karena di sini juga ada parutan keju, ini juga menambah cita rasa. Karena yang biasanya cuma rasa manis dan hangat aja, ini jadi ada rasa asin-asin dari kejunya. Jadi komplit rasanya. Ada manis, ada asin, ada hangat. Main-main ke kota wisata Cibubur. Ada kedai yang menjual menu kembang tahu dan juga bubur gunting. Penasaran gak sih? Langsung deh ikutin Caca buat cobain rasanya. Aku sekarang lagi di Healthy Fresh Kembang Tahu dan aku masih di Cibubur. Aku lagi mau makan dessert atau makanan khas Pontianak. Ini pertama ada kembang tahu. Nah, ini komplit banget ya isinya. Ada keju, nih ada parutan keju. Terus ada kacang-kacangannya juga. Terus tentu saja ada kembang tahunya. Dan ini dipakein kuah gula aren plus jahe. Langsung aja kita coba. Pas masuk tenggorokan tuh tenggorokan langsung hangat. Baru coba kuahnya aja udah dibikin jatuh cinta ya sama rasanya. Pedas dari jahe, ketemu rasa manis dari gula aren. Bikin tenggorokan rasanya tuh plong banget. Nextnya Caca mau langsung cobain kembang tahunya nih sobat makan. Nah sekarang aku mau cobain kembang tahunya. Kalau kembang tahunya sendiri emang biasanya nggak ada rasa, kayak hambar gitu. Karena memang seharusnya seperti itu, dan ini barusan pas aku makan emang hambar. Malah ada hint pahitnya sedikit. Tapi setelah dimakan sama kuahnya, itu justru jadi balance karena kuahnya kan manis. Kembang tahu tuh emang punya rasa yang plain alias tawar dengan hint pahit di ujungnya. Maka dari itu harus dijodohin dengan kondimen kayak kacang dan juga keju ini nih. Karena ini pertama kalinya aku makan kembang tahu pakai kacang sama keju, ternyata kacang itu menambah tekstur di dalam mulut aku. Nah, karena di sini juga ada parutan keju, ini juga menambah cita rasa. Karena yang biasanya cuma rasa manis dan hangat aja, ini jadi ada rasa asin-asin dari kejunya. Jadi komplit rasanya. Ada manis, ada asin, ada hangat. Oke, aku sekarang mau lanjut ke makanan yang kedua, yaitu bubur gunting cakwe. Sobat makan, ada yang tahu nggak sih bubur gunting itu apa? Dessert satu ini tuh terbuat dari sagu khusus yang bernama sagu gunting. Prosesnya, sagu itu akan dimasak hingga setengah matang, kemudian sagunya didiamkan hingga dingin, sehingga teksturnya bisa digunting seukuran jari. Nah, jadi bubur gunting ini itu terbuat dari sagu sama kacang hijau yang sudah dikupas. Jadi ini juga bagus banget untuk kesehatan. Karena ini dia teksturnya lengket gini ya, kayak narik-narik gini. Jadi tuh pas di dalam mulut, itu bisa kita emut-emut sebentar gitu untuk ngecap-ngecap rasa manisnya. Yang membuat dessert ini manis karena ada campuran gula merah di dalamnya. Ditambah campuran kacang hijau rebus yang nambahin tekstur dari bubur gunting ini. Dan yang aku suka, cakwenya itu masih garing. Jadi menambah kriuk-kriuk di dalam mulut. Nggak cuma lengket-lengket atau nggak cuma kental dari si kacang hijau sama sagu, tapi menambah tekstur krenyes-krenyesnya juga dari si cakwe. Dan ada rasa asinnya juga jadinya. Jarang-jarang nih ketemu dessert yang gak nyakitin tenggorokan.
Dibikin tidur nyenyak deh. Pokoknya kalau udah puas cobain kembang tahu dan bubur gunting di sini. Kira-kira tuh apa ya kata Caca soal penilaiannya ya? Sobat Makan, sekarang udah nggak perlu insecure lagi kalau ngelewatin rekomendasi kuliner dari rating 5. Karena caranya gampang banget, tinggal ambil HP kamu, terus scan QR code yang ada di kanan bawah layar TV kamu. Nah, sekarang kamu bisa deh nonton rating 5 dan semua tayangan GTV di mana aja melalui RCTI+. Yuk, scan sekarang juga biar nggak ketinggalan rekomendasi dari aku. Jadi menurut aku, Healthy Fresh kembang tahu di Cibubur rasanya rating 5. Halo Sobat Makan. Kali ini geng rating 5 lagi berkunjung ke kota yang memiliki julukan kota 1000 bukit alias kota Tasikmalaya. Nah, kali ini Audi mau cobain kuliner viral namanya nasi cikur utap. Selain nasi cikur, di sini juga tersedia lauk tambahan lain loh Sobat Makan. Aduh, makin penasaran. Kira-kira Audi pesen apa aja ya? Cus, kita tanya Audi. Ini dia nih. Gak afdol rasanya kalau ke Tasikmalaya tapi gak cobain ini. Nasi TO dan nasi cikur Pak Utep alias nasi kencur. Nasi kencur, apa itu? Jadi gini nih, nasinya diulek sama kencur tuh berbarengan, makanya nasinya ada warnanya kan, kayak kalau sekilas mirip nasi goreng ya. Nah, terus aku juga pesen ada ini, pastinya ayam goreng. Ini ayam kampung loh. Nih, ayam goreng, ayam kampung, ada serundengnya. Terus aku juga pesen ini, ada orek tempe, ada usus goreng, ini ada bihunnya, terus ada parunya juga, paru serundeng. Lalu ada ini, ada gepuk nih, dan ini nih. Nah, ini sambal dadakan, diulek dadakan. Menu yang paling terkenal di sini emang ayam kampungnya. Selain itu banyak orang yang menjadi langganan karena sambalnya juga, yaitu sambal dadak. Kita belah dulu ini ayamnya. Ayamnya ini kayaknya diungkep kuning ya. Ini bumbunya nyeresep banget sampai ke dalam-dalamnya. Nih buka lagi ya. Aduh. Waktunya aku cobain ini ayamnya sama sambal dadaknya. Kita landingkan ya ke dalam mulut. Ini sambal segar banget tapi pedesnya nampol. Ini kayaknya makin nikmat kalau kita campur langsung pakai nasi kencurnya ya, alias cikur. Tapi emang ya makan ayam dicampur pakai sambal tuh pasangannya pakai nasi anget. Mantep betul. Kali gigitan aja aku bisa ngerasain ini kencur banget. Dan pas ditelan, itu tuh bikin anget di tenggorokan. Coba kita campur ya, pakai serundengnya. Habis itu kita kasih ayamnya. Kita campur sama sambal dadaknya. Kita kasih serundengnya, ya. Aku pengen cobain juga sih sebenarnya ini dicampur sama tempe orek, gepuknya kali ya dikit. Duh sayang gepuknya, lihat dong, tebel banget. Kita uak-uak. Kita kasih sambal dadaknya. Kita landingkan di dalam mulut. Sobat Makan, nasi cikur ini juga bisa dinikmati dengan menu tambahan lain loh, seperti gepuk, bihun, usus, dan juga paru. Kalau udah dicampur gini, rasanya gimana sih Audi? Ternyata ya lauk-lauk lainnya kayak tempe oreknya, bihunnya, gepuk, usus sama parunya itu tuh ternyata kalau dicampur dalam satu suapan makin mantep, makin enak. Apalagi ini nih, tempe oreknya, juara sih. Ini juara umum sih. Ini kita wajib landingkan.
Sobat makan, walaupun ini sambal dadaknya ini pedas banget, tapi ternyata ketika dicampur sama lauk-lauk yang lain seperti tempe orek atau bihun, paru, gepuk, ini wajib banget dicobain sih. Nasi TO dan nasi cikurnya Pak Utep. Nah sobat makan, udah puas cobain semua menu yang ada di nasi cikur utep ini? Sekarang udah waktunya kita lihat, kira-kira penilaian Audi gimana ya? Jadi kalau menurut aku, nasi TO dan nasi cikur Pak Utep rasanya rating 5. Benar, ini tahunya crispy di luar, di dalamnya soft banget, lembut banget. Dan aku paling suka ini kuahnya. Jadi nggak ngebosenin gitu, nggak cuma rasa kacang doang. Karena ada kuah santannya juga. Jadi dia teksturnya lebih cair, tapi lebih gurih karena dari santannya itu. Kupat tahu ini emang udah terkenal dengan rasanya yang khas banget. Nggak heran kalau Audi tuh makannya lahap banget.